Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 43. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Ning Fan bersorak, "Semei, sukses besar." Ning Yingying berkata dengan lemah, "Tidak, sebenarnya bukan aku." Ning Fan menyemangati, "Jangan takut jika kamu memukulnya, maka kamu memukulnya." Semua orang melihat bahwa dia memulainya. Meskipun orang lain tidak menyakitinya karena kebaikan hati mereka, dia masih melancarkan serangan diam-diam pada mereka. Layani dia dengan benar, semua murid puncak Qing menimpali. Tetesan air mata berkilauan di mata Nyonya Istana Muda. Kalian, beraninya kamu memukulku. Ayahku bahkan belum pernah memukulku sebelumnya." Ning Yingying, "Tidak, itu benar-benar bukan aku." Ning Fan memotongnya dan meludah, "Kaulah yang memukulnya. Ingat, jika murid puncak Qing sedang diintimidasi, kita harus mengembalikannya 2 kali lipat. Jika tidak, kita tidak layak untuk ajaran Shizun." Shen Qingqiu bersorak dalam pikirannya dengan murid-murid lainnya, anak ini, Ning Fan, benar-benar memasukkan ajarannya ke dalam hati. Benar, persis seperti ini, mata ganti mata. Shen Qingqiu diam-diam menyelinap ke kerumunan murid istana Huanhua dan akhirnya menangkap kucing tua yang melolong dan menjerit itu. Tidak peduli betapa bodohnya mereka harus tetap dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nyonya Istana Muda menangkup pipi merah besarnya, yang terlihat sangat tidak praktis, dan menatapnya dengan gelombang kebencian. "Hei, kau sebenarnya siapa? Kau memiliki keberanian untuk mengolok-olokku seperti ini." Murid Istana Huanhua mengelilinginya sepenuhnya dan berteriak, Nyonya Istana mengajukan pertanyaan. Shen Qingqiu membungkuk dan melepaskan kucing itu. Ketika dia menegakkan tubuh, dia menunjuk ke murid yang membungkuk, bersembunyi di paling belakang. Dia berkata, "Mengapa kalian tidak bertanya siapa itu?" Mata semua orang langsung terfokus pada orang itu. Nyonya Istana Muda saat ini sedang dalam amarah, dan pada awalnya, hanya melirik muridnya. Tanpa diduga, semakin dia melihat, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan tidak bisa diganggu dengan Shen Qingqiu untuk saat ini. Dia menoleh dan berkata dengan curiga, "Siapa kamu? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Apakah kau benar-benar dari istana Huanhua? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Murid ini tersendat dan tidak berbicara. Dia berbalik ke arah bawahannya selanjutnya. "Bagaimana dengan kalian? Siapa yang kenal dia?" Murid itu melihat bahwa segala sesuatunya tidak terlalu baik dan mengeluarkan teriakan aneh. Semua orang mengarahkan pedang mereka padanya. Shen Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Jangan dekat-dekat dengannya." Pada saat yang sama, dia mengambil daun hijau lain dan membaliknya dengan membalikkan pergelangan tangannya. Kali ini, Ming Fan juga melihat kekuatan di balik daun ini, bukan hanya Ning Yingying, dan tertegun. Daun hijau membelah udara dengan kilauan energi spiritual pedang dan mengiris jubah luar murid, memperlihatkan kulit dan daging di dalamnya. Kali ini, semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu, dan mereka terus mundur. Beberapa dari mereka bahkan mengoceh dan langsung lari keluar dari toko anggur. Kulit merah tua. Persis seperti yang diduga Shen Qingqiu. Berdasarkan apa yang dia tahu, hanya ada satu jenis orang yang akan membawa diri seperti itu, penabur yang menyamar sebagai manusia biasa. Karena ia hanya mengecat anggota tubuhnya yang terbuka dengan warna yang sama dengan kulit manusia dan tidak mengganggu bagian tubuhnya yang lain, identitasnya terungkap di tempat. Penabur memutuskan bahwa pada dasarnya tidak ada ruginya dan menyerang maju dengan teriakan keras dan mata merah. Sebagian besar murid ini adalah junior muda yang tidak pergi ke kota Qinlan terakhir kali. Mereka hanya mendengar tentang makhluk aneh ini, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, pada saat itu, makhluk itu benar-benar muncul di depan mereka dan, terlebih lagi, dengan marah menerjang siapapun yang terlihat, menakut-nakuti semua orang dari pikiran mereka.
Shen Qingqiu yang melihat bahwa penabur itu akan melemparkan dirinya ke murid puncak Qingqing dan melintas di depannya, menghantamkan kakinya ke dadanya. Tendangan itu mengirim benda itu terbang ke dua meja, dengan keras memuntahkan darah segar. Dia melihat ke belakang dan berteriak, "Mengapa kalian tidak pergi?" Ning Yingying menangis dan tertawa pada saat bersamaan. "Sizun, apakah ini Sizun? Tidak mungkin kamu bisa mengenaliku bahkan dengan janggut coklat kekuningan yang menempel di seluruh wajahku." Meskipun dia sedikit tersentuh, jika Ning Yingying tidak segera pergi selama waktu seperti ini dan tetap tinggal untuk menyeretnya ke bawah, bahkan mengungkapkan identitas aslinya di balik penyamarannya, tentu saja, IQ-nya masih rendah. Ketika dia melihat bahwa penabur akan dengan keras kepala bergegas lagi, Shen Qingqiu menggunakan satu tangan untuk mendorong Ning Yingying keluar dengan hangat dan lembut sambil menggunakan tangan lainnya untuk mengirimkan serangan api dengan dingin dan hebat. Itu tidak kena. Tidak, itu tidak pernah terkirim. Seteguk darah yang menyembunyikan dirinya di tubuh Shen Qingqiu selama bertahun-tahun naik lamban di tenggorokannya lagi. Dia benar-benar sudah muak dengan racun, tanpa obat, yang suka menidurinya di saat-saat kritis. Dia membentak berkali-kali berturut-turut, tetapi bahkan tidak ada satu percikan pun yang muncul. Itu seperti korek api yang kehabisan bahan bakar, dan tidak peduli berapa kali dia membentak, dia tidak bisa menyalakan percikan api. Shen Qingqiu bingung dan jengkel, tetapi penabur itu sudah bergegas dan menempel di pahanya. Shen Qingqiu. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kanannya yang bermasalah dengan kesialan. Memang, 3 titik merah muncul dan mulai menyebar dengan riang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini tidak adil. Mengapa itu menginfeksi dia begitu cepat setiap saat? Mungkin dengan kesedihan dan kemarahannya yang menjadi bahan bakar, jentikan jari terakhirnya akhirnya menyebabkan bola api yang meledak di antara jarinya. Shen Qingqiu mengirim penabur yang memeluk pahanya terbang dengan tendangan sebelum dia membelah ke bawah dengan bola api yang menyala di tangannya. Tubuh penabur musnah di tengah nyala api dan suara jeritan. Ning Yingying dan Ming Fan berlinang air mata bergegas ke depan, satu di kanan dan satu di kirinya. Sizun. Murid puncak Qingqing lainnya juga ingin ikut bergembira, tetapi mereka dengan cepat dipaksa mundur oleh tatapan Sizun, pergi keluar dan lari 500 putaran. Karena penyamarannya sudah rusak, Shen Qingqiu menggosok wajahnya dengan tangan dan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia bertanya, apakah ada yang terinfeksi? Kemudian, dia dengan tulus dan sungguh-sungguh mengucapkan kalimat yang selalu ingin dia katakan kepada orang lain, cepat, minum obat. Kalian tidak harus berhenti minum obat. Suara perempuan dan suara laki-laki, satu tinggi dan satu rendah, terisak-isak di telinganya. Sizun, kami akhirnya menemukanmu. Sizun, murid ini sangat merindukanmu. Shen Qingqiu belum menanggapi ketika punggungnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia menyingkirkan kedua murid saat pedang Xiuya terbang keluar dari jubahnya dan memblokir cambuk besi Nyonya Istana Muda dengan dentang. Jika Nyonya Istana Muda dapat digambarkan sedang marah selama perselisihan sebelumnya dengan puncak Qingqing, kali ini, tindakannya benar-benar membawa niat untuk membunuh. Di tangannya ada cambuk pendek yang bisa mengiris seperti belati dan memotong seperti kapak, ganas dan mengancam. Shen Qingqiu bertanya terus terang, apakah kamu gila? Dari mana kamu mendapatkan amarah yang begitu kuat setiap hari? Dia ingin menanyakan pertanyaan ini untuk waktu yang lama sekarang. Nyonya Istana Muda berteriak keras, pengkhianat. Kembalikan nyawa Sesyung dan Secieku. Pada awalnya, Shen Qingqiu berpikir bahwa dia menangis tentang murid Istana Huanhua yang terbunuh atau terluka selama konferensi aliansi abadi lagi. Siapa yang tahu selanjutnya, Nyonya Istana Muda akan berteriak. Yang dilakukan Mas Sesyung hanyalah mengatakan sesuatu yang tidak terlalu baik ketika dia memenjarakanmu, tetapi kamu langsung. Dia tewas dengan sangat tragis, sangat tragis. Siapa Mas Sesyung? Mungkinkah orang bopeng yang pahit dan sarkastik itu? Shen Qingqiu berkata, ketika aku meninggalkan istana Huanhua, aku tidak mengambil nyawa seorang pun. Apa pentingnya kau memberitahu aku bahwa dia tewas secara tragis? Dia menoleh ke belakang dan bertanya dengan tenang, dia benar-benar mati. Sebetapa tragisnya. Ming Fan pun menjawab dengan lembut, dia benar-benar mati, sangat, sangat tragis. Seluruh tubuhnya biru dan busuk, dan mereka mengatakan bahwa dia terinfeksi oleh racun ras iblis.